Selamat siang Bu Fe, selamat siang Bu Septi. Selamat siang Pak Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fe? Alhamdulillah Bapak, luar biasa, cantik selalu ya. Iya, selalu cantik dan cantik selalu. Bu Septi, Sama Pak. sehat? Sehat alhamdulillah. Sudah makan tadi Bu? Sudah Pak. Oke, kalau sudah makan kan harapannya hari ini prosesnya berjalan dengan baik Bu ya. Baik, ibu-ibu semuanya, hari ini saya hadir di tengah-tengah ibu berdua itu untuk memberikan dukungan dalam proses coaching yang akan dilaksanakan hari ini. Nah, sebelum kita memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan mungkin nanti juga akan saya tanyakan. Yang pertama, tentang kegiatan hari ini, kompetensi apa yang akan Bu Fe kembangkan sebagai seorang coach? Jadi saya ingin mengembangkan Bapak kompetensi mendengar aktif Bapak dalam proses coaching yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi semoga saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan memfasilitasi coaching saya ini. Baik, jadi hanya satu itu Bu ya, sebagai pendengar yang aktif ya. Nah, indikator Ibu dari yang Ibu ingin kembangkan tadi kira-kira apa Bu setelah kita proses coaching nanti? Apa yang targetnya atau itu tercapai itu setelah Ibu lihat seperti apa, perkembangan seperti apa? Ya, jadi harapan saya ya Pak ya, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan menjadi pendengar aktif ini tentunya saya bisa memfasilitasi coach-coach saya nantinya yang berniat menjadikan saya sebagai coach, itu paling tidak bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ya, dan mendapat solusi yang tepat lah dari apa yang sedang mereka alami. Seperti itu Bapak. Oke Bu Fe, jadi Bu Fe silahkan dilanjutkan bersama Bu Septi. Saya akan mengamati kegiatan hari ini. Silakan Bu Fe dan Bu Septi. Ya. Oke, baik Ibu Septi. Bagaimana kabar hari ini Bu Septi? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, nah kebenaran hari ini saya memiliki waktu yang luang. Kabarnya kemarin Ibu Septi mau saya coaching ya? Iya, benar sekali ya? Bu. Oke, baik. Kalau begitu diskusi kita kali ini mengenai apa Ibu Septi tujuannya? Diskusi kita pada hari ini yaitu saya masih mengalami kendala di siswa saya karena ada beberapa siswa itu yang belum memahami konsep dari bilangan bulat tersebut, sehingga pada saat dia mengerjakan soal, siswa tersebut masih bingung dalam memahami soal, misalnya dengan tanda negatif yang sama gitu, karena dia itu masih kurangnya pemahaman gitu aja dalam pembelajaran bilangan bulat. Oke, jadi yang saya tangkap artinya anak-anak pendidik ini belum memahami benar ya konsep bilangan bulat. Iya benar. Oke, baik. Nah sekarang yang mau saya tanyakan ke Ibu Septi, apa ukuran atau kebermaknaan dari diskusi kita ini Ibu? Saya berharap kegiatan coach ini saya bisa membuka pikiran saya ya Bu ya, untuk dapat bagaimana siswa saya itu tidak salah konsep lagi dalam mengerjakan bilangan bulat ya. Jadi siswa saya itu semuanya antusias dalam mengerjakan soal yang saya berikan dan tidak salah lagi dalam konsep bilangan bulat. Oke, jadi ukuran keberhasilannya seperti itu Bu ya. Anak-anak tidak salah lagi konsep memahami konsep bilangan bulat. Kemudian anak-anak itu juga antusias dalam belajar. Seperti itu Bu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu Septi kesempatan seperti apa yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai target tujuan Ibu ini tadi? Kalau keberhasilan saya itu saya sudah menerapkan Bu ya, kegiatan di sekolah itu baik itu secara kinetik ya Bu ya, secara audio maupun secara audiovisual Bu ya kepada siswa saya, dan juga saya sering mengaitkan bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya min 3 ditambah 2. Jadi anak-anak itu saya anggapkan kalau min itu adalah hutang dan plus itu adalah yang membayarnya. Jadi misalnya hutangnya min 3,
kemudian dia bayar 2, jadi hutang atau habis habisnya hutangnya. Terus anak-anak tuh langsung menangkap ya. Dia langsung jawabnya tinggal min 1 lagi, jadi dia berhutang 1 lagi. Jadi saya anggapkan bahwa itu adalah min 1. Dan ketika dia ketemu dengan soal yang min 3 dikurang min 1, nah anak-anak itu mulai bingung, Bu. Karena kenapa? Dia salah konsepnya tadi. Karena kalau min ketemu min, dia langsung bingung dia, Bu. Apakah itu tandanya atau itu memang dari bilangannya, di bawah bilangannya. Oke, jadi kesempatan yang Ibu punya sekarang, Ibu bisa mengajarkan konsep-konsep itu tadi dengan konsep sehari-hari ya, dengan Iya. hutang tadi ya, dengan min dengan min itu hutang dengan hutang, ternyata hutangnya bertambah. Oke, Iya. menarik sekali ya Bu Septi ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Septi dari skala 1 sampai 10 ya Bu Septi. Posisi Ibu menurut Ibu secara pribadi itu berada di posisi berapa Ibu Septi? Kalau saya memfokuskan diri saya berada di posisi mana, saya menganggapnya saya masih di posisi 6, Bu ya, karena saya belum semaksimal mungkin menggerakkan konsep dari bilangan bulat itu kepada peserta didik saya, sehingga ada beberapa siswa itu yang salah konsepsi dengan konsep dari bilangan bulat tersebut. Dan terkadang mungkin saya juga yang mungkin salah dalam mengartikan bilangan bulat tersebut, Bu, sehingga apa yang saya ajarkan mungkin anak-anak itu beranggapan bahwa konsep yang saya ajarkan itu sudah pas, ternyata belum, Bu. Ya, jadi Ibu menilai diri sendiri itu masih di posisi 6. Ya, Bu, di posisi Nah, 6. sekarang target Ibu dari posisi 6 ini supaya keberhasilan pembelajaran yang Ibu laksanakan ini berhasil gitu ya. Ibu tujuannya berapa dari skala 10 itu? Kalau tujuan saya ingin sekali menaikkannya di angka atau di level 8, Bu ya, karena supaya maksimalkan, Bu ya, apa yang telah saya peroleh ini kepada peserta didik saya, dan apa yang saya jelaskan ini tidak salah konsep lagi kepada peserta didik saya. Ya, jadi maunya ke 8 atau Ya. 9 atau 10 ya Bu, lebih ideal lagi ya. 9 atau 10. Ya boleh lah ya kita ya bercita-cita ya, Ya. memperbaiki diri, mengembangkan Perbaiki dulu diri ya kan, supaya bisa memberikan fasilitas ke anak kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Ya, benar. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan Ibu Septi, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu utarakan tadi? Oh, kalau masalah saya itu kan siswa SD itu kan dia aktif sekali, Bu ya, ingin bergerak terus, Bu ya. Jadi saya itu membagikan beberapa kelompok kepada peserta didik itu sesuai dengan minat gaya belajarnya. Kemudian anak-anak itu kan ada yang senang menggambar, Bu ya. Kemudian anak itu juga senang bergerak atau berolahraga. Jadi kalau yang senang menggambar itu saya upayakan mereka itu membuat kertas warna-warni, Bu ya. Dia melukis warnanya, kemudian kertas yang berwarna itu saya anggapkan itu adalah positif. Kalau yang kertas putih tanpa ada nodanya itu adalah negatif. Jadi ketika mereka itu mengambil misalnya min 3 ditambah 2, jadi dia ambil kertasnya itu sesuai dengan jumlahnya, kemudian mereka pasangkan. Ketika kertas itu tidak ada pasangnya, maka itu adalah jawabannya. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi Ibu merancang pembelajaran nantinya sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian membuat konten-konten yang menarik seperti itu dan mengajak bermain tentunya anak-anak ya. Benar. Oke ya, jadi memang di usia SD ya tentunya anak-anak memang lebih cenderung senang belajar sambil bermain ya. Iya, benar Oke, sekali. udah bagus sekali Ibu Septi ya. Oke, selanjutnya Ibu, untuk melaksanakan kegiatan ini tadi itu kan tidak terlepas dari kemungkinan hambatan ya Ibu Septi ya, dan gangguan-gangguan. Menurut Ibu, hambatan dan gangguan seperti apa yang nantinya bakal Ibu hadapi untuk mencapai tujuan ini tadi Ibu? Oke, hambatan itu misalnya dari kekurang fokusan siswa, Bu ya.
Karena kenapa pada saat saya sedang menjelaskan beberapa kata atau kalimat atau paragraf, siswa di belakang itu selalu ribut, Bu ya. Jadi itu menghalangkan dari kefokusan dari para siswa tersebut, Bu ya. Ada yang sisanya fokus, ada yang sering jual gitu, Bu. Jadi saya itu ketika mereka sedang ada yang bermain di belakang atau sedang ngobrol di belakang, saya tidak akan menjelaskan ulang, Bu. Saya akan diam, Bu ya, dengan posisi saya. Kemudian ketika anak itu sudah melihat saya diam, berdiri di depan kelas, mereka akan dengan sadarnya mereka akan diam. Ketika mereka diam, baru saya akan menjelaskan kembali dan mengingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Jadi pada saat saya menjelaskan, yang di belakang juga jangan ribut, nanti kita gantian agar konsep yang saya sampaikan bisa tersalurkan kepada peserta didik saya sendiri. Jadi saya tidak mengulangkan beberapa kali kepada peserta didik saya. Jadi ketika mereka fokus dan saya juga enak menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada peserta didik. Nah, selain itu adalah ini kurangnya antusias dari siswa ketika kalau saya itu menjelaskan tetapi tidak menggunakan media. Nah, siswa itu kurang antusias. Tapi ketika saya membawa media atau mengibaratkan mereka dengan senang mereka, misalnya kalau senang siswanya itu bergerak, tadi saya membuat dulu garis bilangan sepanjangnya itu, kemudian anak-anak berbaris sesuai dengan bilangannya. Nah, mereka baru antusias, baru bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, jadi yang saya catat di sini, Bu Septia, hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi ini, satu, fokus siswa ya. Iya, betul. Kurang fokus, dan yang kedua ini kurangnya antusias siswa dalam belajar. Betul, Oke. Dan tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan juga solusinya ya. Iya. Jadi supaya anak fokus, Ibu tadi diem terlebih dahulu ya kan, supaya anak bisa kembali lagi fokus ya. Kemudian untuk apa tadi, supaya anak antusias, Ibu mengajak anak untuk bermain tadi ya. Oke. Super sekali ya Ibu Septi ya. Oke, kemudian Ibu Septi, apa rencana Ibu ya, eksekusinya seperti apa Ibu supaya tujuan pembelajaran Ibu ini tadi tercapai Ibu dengan baik? Oke, dari berbagai metode, strategi yang saya siapkan kepada peserta didik, dan saya melihat dulu mana metode atau strateginya yang bisa meningkatkan antusias siswa. Kemudian dari sanalah saya akan merombak lagi perangkat pembelajaran saya sehingga saat saya menerapkannya kembali itu bisa mengaktifkan siswa. Oke, jadi merombak kembali dan melihat kekurangan-kekurangan pembelajaran sebelumnya ya. Oke, jadi kita tahu bakal apa saja yang akan kita lakukan untuk menutupi kekurangan yang kemarin ya, Bu Septi. Oke ya. Nah, sekarang dari pernyataan Ibu tadi, adakah prioritas yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan pembelajaran supaya anak didik ini tadi bisa memahami konsep bilangan bulat ya Bu ya, dan antusias ya. Oke. Kalau prioritas saya yang pertama itu saya mengajarkan dulu pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu dengan bilangan bulat itu seperti apa, bilangan bulat itu terdiri dari apa saja. Kemudian itu baru saya mengurutkan bilangan bulat tersebut, kemudian mencari lawan dulu, baru nanti bisa menghitung bilangan operasional bilangan bulat. Jadi konsepnya dulu saya ajarkan, baru saya bermain bersama anak-anak. Oke, jadi mengajarkan konsep dasarnya dulu, baru mengaitkan ke bilangan-bilangannya dan tentunya penjumlahan operasinya ya, betul. Dan tentunya mengajak tetap dalam konsep bermain ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana jangka waktu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan ini tadi, Bu? Oke, kalau waktunya yang saya waktukan, kalau pertemuan pertama itu saya kenalkan dulu peserta didiknya ya mengenai konsep dari bilangan bulat tersebut. Dan kedua, ketiga, dan keempat itu baru saya menjelaskan cara perhitungan bilangan bulat. Karena kalau penjumlahan dan perkalian itu kan dia ada yang namanya pengelompokan, distribusi, ya, kumulatif, gitu ya.
asosiatifnya karena dia ada beberapa pengelompokannya. Jadi siswa itu tidak bingung lagi saat mengerjakan operasi bilangan bulan. Jadi tetap ajarkan konsep ya kan, supaya lebih pas ya. Nanti Iya. baru ke konsep-konsep distribusi, pengelompokan dan sebagainya. Iya, betul. Kira-kira berapa waktunya Ibu ini bisa tercapai? Kalau bisa itu 1-2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan bisa Iya. tercapai ya Ibu. Iya. Ya? Oke, super sekali Ibu. Nah sekarang Ibu, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini seperti apa Ibu? Setelah saya mengajarkan konsepnya, konsep dasarnya, dan bagaimana cara menghitungnya, saya juga bisa mengajak siswa itu untuk lebih antusias lagi bermain menggunakan bilangan-bilangan yang ada, misalnya menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya, misalnya dengan cara ada yang senang ambil daun gitu Bu, ambil ranting, itu bisa dijadikan sebagai bilangan yang bilangan negatif maupun bilangan yang positif, atau juga bisa bermain melompat-lompat tadi Bu ya, sesuai dengan garis bilangannya, atau juga bisa menggunakan pensil warna yang berwarna dengan pensil yang tidak berwarna gitu, dengan pena atau dengan pensil itu. Oke, jadi Ibu akan mengaitkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari ya, Iya. dan tentunya menyenangkan sekali bagi anak. Jadi anak lebih konkret lah ya Iya. gambarannya. Oh ini loh ternyata kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya gitu ya. Oke, nah sekarang Ibu, apa komitmen Ibu Septi terhadap rencana aksi yang akan dilakukan ini tadi? Atau apa komitmen terhadap sesi coaching ini seperti apa Ibu Septi? Kalau bisa komitmen saya itu setelah coaching ini saya dengan secepat mungkin Bu ya merombak apalagi perangkat dari saya itu agar siswa saya itu semuanya bisa memahami konsep dari bilangan bulat, dan apapun yang saya berikan soalnya itu mereka tidak salah lagi, tetapi dengan cara terus berlatih mungkin dengan cara itu anak-anak juga bisa paham dengan misalnya min 3 dikurang min 2, misalnya nanti kita ajarkan dulu kalau positif negatif ketemu negatif itu berubah menjadi positif. Oke ya, jadi yang saya tangkap ini komitmen Ibu tetap merombak tadi rencana pembelajaran Ibu, kemudian memperkaya ya, memperkaya latihan-latihan soal mengenai konsep bilangan bulat ini supaya mereka lebih terbiasa mempelajari konsep bilangan bulat ini. Oke. Nah sekarang Ibu Septi, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk agar bisa menjaga komitmen yang Ibu ceritakan tadi? Oke, yang pertama itu kalau siapa saja yang saya kolaborasi itu yang pertama rekan saja sejauh saya itu ya. Karena kan saya kan ada 2 rombel di 36 itu, ada A sama B. Mungkin saya dan Pak Oyo nanti bisa bertukar pikiran ya, bagaimana cara dia mengajar siswanya di kelas B atau saya juga mengajar di kelas A. Mungkin dengan persepsi tersebut saya bisa merombak apa kekurangan saya atau apa kesalahan saya dengan cara Pak Oyon tersebut melihat saya mengajar. Nah, kemudian saya meminta umpan balik kepada beliau, apa saja sih kekurangan saya, kemudian kelebihan saya dalam mengajar. Mungkin dengan cara itu saya bisa memperbaiki cara saya mengajar di kelas, ya. Dan bagaimana cara saya itu berdekatan dengan siswa itu tidak kaku lagi dalam mengerjakan bilangan bulat. Selain itu, saya juga menjadikan beberapa siswa yang telah pandai tadi ya Bu ya dalam di beberapa kelompok itu, di mana setiap kelompok itu bisa adanya teman-temannya yang bisa paham, karena kan ada juga siswa itu tidak paham dengan kita tetapi juga cepat paham dengan teman-temannya. Jadi dia sebagai tutornya ya, sebagai pendamping dari teman-temannya. Nah, saya beranggapan itu kepada yang bisa, misalnya kan dia itu kalau teman-temannya kalau kalian bisa ya, jadi teman-teman kalian itu harus bisa mengerjakannya. Jadi saling membantu lah Bu ya, saling memotivasi. Iya, ya. termotivasi. Oke. Jadi komitmen Ibu supaya bisa terus berjalan dengan baik, tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian untuk siswanya itu
tutor Ya, tutor tutor sebaya ya, jadi paling tidak mengurangi beban dan energi kita dalam Iya. menyusun pembelajaran Ah. yang ibu hadapi tadi ya. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir dari saya, Bu Septi. Ibu maunya gimana sih tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Maunya seperti apa mau kita jadikan agenda yang terus-menerus kita lakukan secara kontinu atau seperti apa? Oh ya, setelah kalau bisa sih kegiatan coaching ini bisa dilakukan diulang kembali. Karena kenapa? Setelah di coaching ini kan saya mulai merasa rileks, Bu ya, dengan permasalahan saya yang ada, dan saya mulai terbuka kepada Ibu P apa permasalahan saya, dan Ibu P juga bisa memberikan saya bagaimana sih solusi saya sendiri memecahkan masalah yang saya hadapi di kelas, ya. Sehingga dari masalah tersebut saya bisa menemukan solusi, Bu ya, dari apa dan mengapa siswa itu kurangnya antusias dalam pembelajaran matematika, Bu ya, khususnya pada bilangan bulan, Bu ya. Karena setelah itu kalau bisa ada umpan balik dari Ibu nanti ya, setelah saya melakukan merubah kembali, dan saya akan mau coaching kembali dengan Ibu P, ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi menarik sekali ya Bu Septi ya diskusi kita hari ini, dan mungkin di lain waktu akan tetap kita agendakan ya kan. Iya, Mungkin dari saya nanti minta coaching dengan Ibu Septi atau mungkin rekan-rekan yang lainnya. Baik, saya tunggu kabar baiknya ya kan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Dan silakan Ibu Septi boleh beraktivitas kembali ya, saya undur diri. Oke, terima kasih. Seru Bu ya. Sangat seru sekali saya mendengarkan pembicaraan Bu P sama Bu Septi ini. Jadi saya juga tertarik dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Bu Septi ya. Ya, saya juga belajar. Kebetulan kan saya juga guru matematika kan. Ya, betul sekali. Jadi saya selain menjadi pendengar, saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Septi. Baik Bu V, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada Tentu Bapak. Boleh ya? Perlu sekali, Iya. boleh sekali. Baik, dari awal tadi Bu V sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah mendengar aktif. Di sini sudah sangat terlihat bahwa ketika Bu Septi menyampaikan sesuatu, Bu V menyimak dengan baik, mendengarkan dengan aktif. Bahkan kalau saya lihat kompetensi Ibu untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu juga sudah meningkat. Nah, gitu. Jadi walaupun Ibu hanya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif, tapi ternyata menyampaikan pertanyaan berbobot juga terlihat di sana. Iya. Alhamdulillah. Baik, jadi saya simpulkan bahwa proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, itu kira-kira kira-kira itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil pengamatan coaching pada siang hari ini. Baik, saya mau undur diri ya, karena Bapak. saya masih ada kegiatan lain. Silakan kalau mau dilanjutkan ngobrol juga silakan. Kalau mau melanjutkan tugas masing-masing juga silakan. Terima kasih Pak Gun sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan coaching ini ya kan secara kontinu nantinya. Ya, terima kasih. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu Ibu Linda sama Ibu P hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, hari ini saya di sini sebagai pengamat untuk mengamati Ibu Linda sama Ibu P dalam melakukan coaching, Bu ya. Kemudian saya tanya sama Ibu Linda, apakah sudah siap dengan coaching hari ini, Bu? Insya Allah siap. Dan insya Allah ya Bu ya. Nah kira-kira Bu ya, saya akan membacakan rubrik penilaian kita pada hari ini Bu ya. Pada saat kalian melakukan coaching, saya akan mengamati proses dari coaching tersebut Bu ya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu ya. Kemudian kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan, dan yang terakhir itu ada indikator yang mana yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira dari kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya. Terus
kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin cukup kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot. Ya, membuat pertanyaan yang bobot. Ya, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan? Apakah nanti dari coaching ini saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan pernyataan sosial. Oh iya. Jadi sekarang saya boleh mengamati coaching hari ini antara Ibu Linda dan Ibu B. Silakan. Terima kasih Ibu. Apa kabar Bu P? Ya, alhamdulillah Ibu luar biasa, cantik selalu ya kan? Iya, sehat Bu P ya. Alhamdulillah sehat. Oke Bu P, sesuai dengan rencana janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol ya, yang disampaikan Bu P bahwa ada permasalahan yang ingin diceritakan Bu P sama saya sendiri. Ya, betul sekali Bu Linda. Ya. Oke, boleh nih, gimana masalahnya, masalah apa yang disampaikan? Jadi sebenarnya dibilang masalah, benar-benar masalah enggak juga, ya kan? Ini hanya menjadi kegelisahan saya saja dalam minggu ini, terutama anak-anak saya ini kurang antusias belajar, ya. Dan apa namanya, keterlibatannya itu agak menurun nih Bu Linda. Ya. Penurunan keterlibatan aktif belajarnya betul, ya. Antusiasnya ini menurun menurut saya. Nggak semuanya sih, tetapi ada beberapa murid saja sebenarnya. Hanya saja sebagai guru ya maunya kan kita di kelas itu kan idealnya kan anak-anak berpartisipasi semua ya kan. Iya. Jadi saya temukan bahwa masalah Bu P ini bahwa ada beberapa anak itu yang menurun dalam pembelajaran ya, keaktifannya seperti itu. Boleh diceritakan keaktifan yang seperti apa? Maksudnya gini, kalau sebelumnya itu dia aktif pembelajarannya seperti apa, dan sekarang itu bagaimana? Ya, jadi sebelum minggu ini itu sekitar 90% lah ya itu ya. Itu anak-anak saya itu aktif belajarnya dan antusias, kemudian keterlibatannya itu kelihatan kelas kita hidup ya. Nah, jadi beberapa hari ini itu ada beberapa yang kayaknya lesu, tidak tertarik, ya kan, kurang fokus dalam belajar ya kan. Dan setelah saya panggil beberapa orang ini tadi, rata-rata mereka menjawab yang saya yang saya tarik dari kesimpulan yang mereka ucapkan itu, ternyata bagi mereka itu fisika itu sulit Ibu, terlalu banyak hitungan. Dan kebenaran di minggu-minggu ini memang materi saya itu cukup banyak menyita waktu dalam perhitungan, seperti itu. Jadi beberapa orang ini kelihatan kurang bergairah lah. Iya. Jadi saya simpulkan bahwa anak-anak ini menurun di pembelajaran fisika ini karena soal Betul. Apakah ada strategi yang bisa Ibu lakukan untuk menaikkan keaktifan anak ini atau minatnya tadi ke masalah pelajaran fisika yang itu? Ya, jadi sebenarnya itu udah banyak di kepala saya Bu ya. Hanya saja saya ingin berbagi pandangan, menceritakan rencana saya ke depannya. Tentu saja saya akan merancang ulang ya kan modul pembelajaran saya. Artinya kemarin kurang optimal ya kan Bu. Jadi satu, saya akan merancang ulang pembelajaran saya mulai dari modelnya, nantinya metodenya, sampai penyusunan konten-kontennya Bu.
Jadi bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan ini bisa seinteraktif dan menarik, tentunya menyenangkan. Jadi di samping anak-anak ini belajar ya kan, ada rasa gembira di situ. Nah, itu yang jadi strategi saya. Itu hal yang disampaikan Ibu P itu sangat bagus intinya ya. Bisa diterapkan di kelas. Nah, dari kita saya akan tanyakan kekuatan Ibu P untuk penerapan yang akan direncanakan nanti dari skala 1 sampai 10 itu Ibu P punya apa, sudah berada di mana skalanya? Kalau boleh saya menilai diri saya secara pribadi ya Ibu ya, dalam minggu-minggu ini khususnya, posisi saya itu masih di level 6 ya kan Bu. Masih banyak PR-PR saya supaya kelas saya ini bisa lebih hidup lagi tentunya. Oke, jadi dari di level 6 itu ingin Ibu tingkatkan ke level berapa? Ya paling tidak ke level 8 lah Bu ya. Kalau level 10 mungkin terlalu ideal ya kan situasinya. Jadi level 8 sudah lumayan bagus bagi saya. Di level 6 itu sebenarnya sudah bagus ya, tapi kita karena memang kita merasa bahwa kita ini perlu peningkatan lebih bagus lagi. Jadi Ibu berkeinginan ke depan. Nah, dalam rencana yang disampaikan Ibu tadi, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai nilai ke angka 8? Ya tentu Ibu. Jadi ini semacam apa ya, curhat lah Ibu ya. Ya jadi rencana itu banyak Ibu, tetapi kembali lagi ke eksekusi ya Bu ya. Jadi saya itu kendalanya itu adalah memanajemen waktu ya kan, bagaimana saya bisa mengemas rencana ini tadi, membuat konten-konten yang menarik ya kan, merancang pembelajaran yang menarik atau mengaitkan ke fisika itu ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Artinya kita perlu waktu dan energi yang lebih untuk merancang ini semenarik mungkin. Nah, jadi saya harus meluangkan waktu yang lebih. Nah itu untuk ibu rumah tangga ya kan, sekaligus guru yang berkarir ya, itu menjadi kendala juga bagi saya tentunya itu. Jadi Ibu itu mengalami kesulitan dalam memilih. Ya betul Ibu. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang bisa dilakukan agar manajemen waktu itu optimal sehingga yang pembelajaran yang diharapkan Ibu dan membuat konten itu bisa dilaksanakan itu apa yang bisa? Ya jadi memang harus manajemen waktu itu harus kita laksanakan dengan baik. Tentunya juga untuk mengurangi lebih efektif energi yang kita butuhkan dalam menyusun konten, tentunya saya akan berkolaborasi tentunya dengan guru-guru di sekolah saya dalam menyusun konten yang mungkin bisa kita pakai bersama ya kan, bisa dipakai berulang-ulang, jadi kita nggak susun sendirian Ibu ya kan. Nah, atau mungkin saya juga akan mengajak anak-anak didik saya untuk membuat konten sendiri, paling nggak nanti bisa kita pakai lagi ya kan. Nah itu menurut saya bisa mengurangi waktu dan energi yang jadi hambatan ini tadi. Ide-ide yang Ibu sampaikan itu sangat bagus, boleh dilanjutkan gitu ya, nanti pembelajaran Ibu meningkat ke anak yang efisiensi waktu Ibu tetap terjaga. Oke Ibu, apakah ada yang untuk komitmen Ibu melaksanakan ini, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang dilakukan ini? Ya, jadi kalau komitmen tentu saja merancang ulang tadi itu ya harus kita eksekusi dan harus kita kembangkan terus menerus ya Bu ya, sebagai bentuk pengembangan diri kita pribadi tentunya. Dan saya harap juga dari pengembangan diri saya ini bisa berefek
yang lebih baik lagi dalam pembelajaran saya di kelas, sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan murid-murid saya itu lebih optimal tentunya. Oke, tadi sudah disampaikan Bu P bahwa nanti yang bantu itu teman rekan sejawat, kemudian anak-anak juga ya yang akan dilibatkan Bu P. Nah, rencana ini akan dilakukan kapan nih waktunya gitu? Ya, tentu saja sesegera mungkin dalam minggu-minggu ini ya Bu ya, harus kita eksekusi segera supaya kelihatan nanti apakah efektif atau tidaknya ya Ibu. Jadi sekarang saya apakah masih ada yang ganjal atau yang jadi permasalahan terhadap yang dirasakan oleh Ibu P dalam pembelajaran fisika ini? Iya, jadi dari rencana ini tadi bagaimana cara saya ya merubah mindset murid-murid saya yang tadi kurang antusias, tidak lagi berpikir bahwa fisika itu sulit dan terlalu banyak menghitung. Ya memang kenyataannya memang menghitung, tapi maksud saya bagaimana konsep fisika ini bisa dirasa menyenangkan seperti itu Bu. Nah, itu menjadi PR bagi saya. Mudah-mudahan dalam mengatur ulang tadi modul pembelajaran dan mengatur konten-konten yang menarik ya kan, atau eksperimen atau penggunaan teknologi nantinya ya kan, yang dirasa menyenangkan bagi siswa saya bisa membantu mereka termotivasi lagi dalam belajar. Dan tuturan yang disampaikan tadi, solusi-solusi yang diberi yang akan rencanakan itu merupakan ide yang bagus. Silakan benar-benar diterapkan sehingga nanti prosesnya menghasilkan yang lebih baik ya. Ada lagi yang disampaikan? Saya rasa itu dulu ya. Nanti mungkin ada sesi diskusi selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apa Ibu mau diadakan secara rutin atau bagaimana? Ya, jadi tentunya menyenangkan bagi saya Bu, paling tidak bisa menceritakan apa yang kita alami atau membagi masalah saya lah kepada Ibu. Jadi menjadi lebih ringan, dan tentu saja harapan saya ini menjadi kegiatan rutin kita, atau nanti kita tukar peran ya Bu ya. Jadi bisa saling membantu, berbagi pikiran ya kan, berbagi praktik baik mungkin nanti. Harapan saya seperti itu. Oke, jadi Bu P dari cerita kita dan cerita Bu P tadi yang saya dengarkan masalah, kemudian tadi itu sudah semua Ibu P selesaikan, solusi-solusinya itu sudah Ibu P temukan sendiri. Ya nanti bisa Ibu P laksanakan. Saya yakin itu akan berhasil. Semoga ya. Iya, saya tunggu nanti kabar baiknya Bu ya. Apa yang direncanakan itu berhasil. Semoga Ibu, dan saya harap ya itu tentu saja hasilnya bisa berjalan dengan baik. Insya Allah pasti berhasil ya. Oke, mungkin cukup ya Bu P ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Linda, saya sudah merasa lega ya kan. Dan mungkin nanti bisa lagi berbagi praktek baik selanjutnya dan punya waktu yang lebih banyak lagi ya Bu ya. Jangan sungkan nanti hubungi saya lagi kalau ada permasalahan yang disampaikan Bu P ya. Nah, tetap semangat. Saya yakin Ibu P melakukan yang terbaik. Terima kasih Bu P. Terima kasih Bu. Oke, Bu Linda ya. Dari tadi saya sudah menyimak ya Bu ya, kegiatan coaching Ibu ya bersama dengan Ibu P. Saya terkesima Bu ya dengan kegiatan yang telah Ibu lakukan, karena berdasarkan pengamatan saya, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu dengan pertanyaan yang berbobot sangat luar biasa itu Bu. Membuka pikiran dari Ibu P itu, mengungkapkan permasalahannya dan dia mencari solusinya sendiri, sehingga dia
bisa mengembangkan lagi solusi-solusi yang akan dia kembangkan untuk antusias siswanya tadi supaya dia aktif lagi. Oke. Selain itu juga ibu juga mendengarkan yang aktif bagi saya Bu ya, karena kompetensi yang mempertanyakan pertanyaan yang bobot tadi sudah luar biasa, sudah cukup baik Bu ya. Kemudian dengan mendengarkan yang aktif tadi juga luar biasa itu Bu, sudah memberikan kesempatan kepada Ibu P untuk lebih terbuka lagi, dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membebani oleh Ibu P tadi Bu ya. Oke, kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan saya Bu ya. Semoga nanti coaching ini nanti bisa berjalan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Saya akhiri ya Bu ya, dari Bu ya Bu Indah dengan Ibu P ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Selamat siang Ibu Septi, Bu Rona, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu, Luar biasa ya. Baik, kita akan mengadakan sesi coaching ya, betul ya Ibu Septi, Bu Rona, Ibu Septi sebagai coach Ya, dan benar. Ibu Rona sebagai coachee ya. Baik, sebelum kita memulai sesi coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh ya? boleh. Oke, nah khususnya untuk Ibu Septi ya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam sesi coaching kali ini Bu Septi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa mendengar aktif dari coach saya, dari kucing saya untuk memberikan permasalahan dan solusinya bagaimana. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu mendengar aktif ya. Nah, sekarang selanjutnya indikator keberhasilan. Bagaimana yang ingin Ibu kembangkan ini? Indikator keberhasilannya seperti apa ya? Kalau indikatornya saya ingin menjadi pendengar aktif bagi kucing saya dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing saya. Oke, jadi seperti itu ya, bisa menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya sebelum memulai sesi coaching, harapan seperti apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini tadi? Harapan saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya inginkan. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti silakan Ibu Septi dan Ibu Rona, monggo silakan dilaksanakan. Saya akan mengobservasi ya. Terima kasih ya, Ibu. Monggo silakan. Oke, assalamualaikum Ibu Rona. Ya, waalaikumsalam Ibu Septi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah Ibu ya. Kemarin Ibu WA sama saya, katanya ingin berdiskusi. Nah, kira-kira diskusi kita hari ini tentang apa ya Bu? Ya, permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini di sekolah, terutama di dalam kelas, tentang pembelajaran metode saya itu yang selalu ceramah terus. Jadi Ibu ingin adanya perubahan Bu ya, Ya, dari metode yang Ibu sampaikan di kelas Bu ya, Ya, betul. selain metode ceramah Bu ya. Nah, sekarang perubahan seperti apa yang Ibu inginkan dari kelas Ibu? Ya, saya ingin pembelajaran yang saya atur itu bervariasi selain dari metode ceramah, karena setiap saya memberikan pembelajaran melalui metode ceramah itu ada siswa saya itu yang pendengarannya yang aktif, yang pemikirannya yang tajam, ada yang pemikirannya yang agak rendah. Oke, jadi Ibu ingin ada perubahan Bu ya dari strategi-strategi yang Ibu lakukan di kelas selain menggunakan metode ceramah tadi. Iya, Nah, benar. kira-kira setelah itu yang Ibu inginkan selain dari ceramah tadi, kira-kira metode apa saja yang ingin Ibu terapkan di sekolah nanti? Kemarin saya pernah menerapkan selain dari metode ceramah itu satu kali menggunakan metode visual, menggunakan alat media seperti laptop, speaker. Nah, dari waktu penggunaan itu anak yang kurang pemahaman, penangkapan yang lambat itu
Kalau dilihat dari pembelajaran audio itu dia lebih cepat nangkapnya. Oh iya, jadi itu Bu ya yang pernah Ibu lakukan selain metode ceramah tadi Bu ya? Ya, benar. Pernah menggunakan laptop Bu ya, speaker dan fokus Bu ya, sehingga meningkatkan sedikit antusias siswa yang ada di kelas Ya, ya. benar. Nah kira-kira dari skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu di posisi mana? Kalau di rating untuk sekarang ini masih di posisi 6 Bu. Oh, masih di posisi Ya. 6 Bu ya. Nah kira-kira Ibu maunya di ranking berapa Bu? Setelah saya menggunakan alat media selain metode ceramah, mungkin akan lebih meningkat lagi di posisi level 8. Oke, dari 6 menuju ke 8 itu kan perlu adanya usaha Bu ya. Ya, benar. Nah, kira-kira usaha apa sih Bu yang akan Ibu lakukan di kelas supaya dari 6 tadi bisa menjadi 8? Ya, yang pertama menciptakan pembelajaran yang nyaman, yang aktif, dan mencari solusi-solusi melalui media-media lain, melalui pembelajaran audio tadi Bu. Oke, itu Bu ya usaha yang Ibu lakukan dengan cara mencari berbagai informasi yang ada Bu ya, baik dari media sosial maupun di media cetak ya, benar, Bu. dengan menggunakan teknologi Ya, Bu ya. benar. Oke, sekarang strategi apa ya Bu yang dapat Ibu yang Ibu lakukan untuk menaikkan level tadi strategi? Oke, strategi yang pertama yaitu menciptakan ya kelas yang nyaman tadi ya Bu. Biar anak itu lebih fokus, lebih semangat dalam pembelajaran yang diajarkan nantinya. Oke, berarti itu yang strategi Ibu yang Ibu lakukan Bu ya, menciptakan dulu lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan dari strategi Ibu ya. Nah, kira-kira dari aman, nyaman dan menyenangkan itu strategi mana yang bisa Ibu jadikan prioritas? Kalau menjadikan prioritas dari strategi yang diambil tadi itu kenyamanan dulu ya Bu. Kalau siswa itu sudah nyaman dalam pembelajaran, otomatis dia lebih semangat dan lebih fokus lagi dalam belajar. Oke, jadi prioritas Ibu di sini adalah nyaman dulu ya. Ketika siswa itu nyaman, baru nanti Ibu menerapkan strategi-strategi yang lainnya. Benar Bu. Oke, kemudian di sini pastinya Ibu tidak sendiri Bu ya dalam memprioritaskan strategi yang Ibu laksanakan di kelas. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan komitmen Ibu dalam menciptakan kondisi kelas yang nyaman, aman tadi dan menyenangkan? Ya, yang pertama kita harus berkolaborasi dulu dengan guru dan rekan sejawat ya Bu ya, terutama kepala sekolah juga kalau itu mendukung tentang pembelajaran di kelas. Oke, jadi semuanya Bu Ya, ya, baik warga kepala sekolah. sekolah Bu ya, kemudian guru-guru Bu ya yang akan Ibu ajak untuk berdiskusi ya mengenai strategi yang menjadi prioritas Ibu untuk membuat kelas itu menjadi nyaman, aman dan menyenangkan dan meningkatkan kompetensi anak Bu ya. Ya, benar. Oke, sekarang kapan strategi itu yang akan Ibu laksanakan? Kalau strategi yang saya akan laksanakan itu secepat mungkin ya Bu ya, akan saya terapkan di kelas, tidak menunggu jangka waktu panjang itu. Kapan pelajaran itu akan berlangsung, disitulah nanti penerapan itu akan berlangsung juga. Oke, jadi secepatnya Ibu ya, Ya, dari betul. strategi-strategi yang pernah Ibu rancang tadi akan Ibu lakukan secepat mungkin agar adanya perubahan dari ranking 6 menjadi ranking 8. Iya, benar. Oke, dari percakapan ini tadi kira-kira apa tindakan lanjut dari kegiatan ini? Rencana tindakannya itu ya mempersiapkan segala rencana yang tadi ya Bu ya, rencana seperti mempersiapkan alat media. Selain dari alat media itu kita bisa mengambil pembelajaran di internet ataupun poster-poster lainnya. Oke, itu adalah tindak lanjut dari strategi yang akan dicapai oleh Iya. Ibu ya. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir Bu ya. Semoga apa yang menjadi masalah Ibu dan Ibu sudah memecahkan sendiri masalah yang Ibu hadapi, solusinya tadi berbagai macam dan merombak dari perangkat pembelajaran yang Ibu laksanakan Iya, ya. benar Bu. Oke, semoga nanti kita bisa berdiskusi kembali Bu ya, supaya nanti saya bisa melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada Ibu saat menerapkan strategi-strategi
yang bisa meningkatkan antusias siswa Bu ya, supaya dia tidak namanya lebih antusias Bu ya, dan ibu juga tidak menggunakan metode yang satu saja, tetapi dia bisa menggunakan berbagai macam metode ya. Oke, saya di sini saya akhiri Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Septi, terima kasih Bu Septi. Ya, oke. Oke, luar biasa sekali Bu Rona, Ibu Septi. Baik, jadi saya ingin menyampaikan ya Ibu Septi, Bu Rona. Jadi yang dapat saya simpulkan dari sesi coaching yang sudah dilakukan tadi, saya menyimpulkan bahwa praktek coaching ini sudah berjalan dengan sangat baik. Dan Ibu Septi sudah nampak sekali kompetensi mendengar aktifnya, kemudian menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi terlihat dari Bu Rona sudah bisa menyampaikan masalahnya dengan nyaman, ya kan, menyatakan solusinya sendiri. Jadi saya rasa sudah sangat baik sekali Bu Septi, dan mungkin nanti bisa Ibu kembangkan lagi di coaching-coaching selanjutnya. Ya. Saya harap kita semua bisa tetap melaksanakan diskusi-diskusi yang menarik tentunya, dan cukup ya mungkin Ibu Rona, Bu Septi. Saya juga akan kembali lagi ke kelas saya selanjutnya, dan mungkin nanti ada kegiatan selanjutnya, monggo silakan dilaksanakan. Oke ya, terima kasih. Terima kasih Bu P.